Bismillahirrahmanirrahim. Faslu bi sholatin nafli. Pasal ini menjelaskan tentang sholat sunat. Jadi sholat selain sholat fardu itu ada sholat sunat. Yang dimaksud sholat sunat itu wa huwa lughatan menurut bahasa az-ziyadatu adalah menambah atau tambah, ya. Menambahkan sesuatu itu dari yang pokok yaitu sunat, tambahannya. Adapun menurut syara wa syar'an ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Menurut syara, menurut Allah dan Rasulnya, menurut agama, adalah sesuatu yang diberikan pahala bagi mereka yang mengerjakannya, atau sesuatu yang diberikan pahala ketika dikerjakan, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak mendapatkan siksaan apabila ditinggalkan. Malah banyak istilahnya, kan ada mandu, ya, ada tatawu, ada sunat, ada mustahab. Nah, ini perbedaan, tapi pada bentuknya kita menyebutnya itu semua sunat saja. Tatawu ya disebutnya sunat, sunat ya apalagi disebutnya sunat. Mustahab juga disebut sunat, mandub juga disebut sunat. Walaupun memang pada dasarnya ini adalah berbeda. Kalau tatawu, yang membedakan apa sih antara tatawu, mustahab, sunat, dan mandub? Yang disebut tatawu dalam i'anatul talibin, tatawu itu adalah sesuatu yang timbul atau dilakukan atas inisiatif perorangan. Inisiatif perorangan, tetapi tidak bertentangan dengan syara, tidak ada bertentangan dengan syara. Dia lakukan, bahkan bagus menurut syara, seperti sholat sunat mutlak misalnya, membaca Quran. Itu ibadah-ibadah yang kapan saja bisa dilaksanakan, tatawu namanya. Ada lagi sunnah. Kalau sunnah itu ma wadha'a alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah ibadah-ibadah yang rutin dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam sholat seperti salat sunat rawatib, yakni qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, itu namanya sunnah, karena ibadah-ibadah di luar wajib yang rutin dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang disebut mustahab. Apa itu mustahab? Mustahab itu ma fa'alahu ahyanan au amara bi. Mustahab itu adalah sesuatu ibadah yang dilakukan oleh Rasul hanya sewaktu-waktu atau sesekali, atau Rasul hanya melakukannya beberapa kali saja. Bahkan ada ulama yang menyebutkan Rasul memerintahkannya tapi beliau malah tidak melakukannya. Nah, ini disebutnya mustahab. Kemudian ada lagi yang disebut mandub. Apa bedanya? Ya, kalau mandub itu segala sesuatu yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggal tidak mendapatkan hukuman. Atau segala sesuatu
yang terpuji menurut syar'i jika dilakukan, atau segala yang diperintahkan syara namun tidak mengikat, itu mandub. Jadi bedanya ya sedikit-sedikit lah, sedikit-sedikit. Itu ya. Wa syar'an ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu wa yu'abbaru anhu bi tatawwu'i wa sunnati wal mustahabbi wal mandubi. Wa sawabul fardi yafduluhu bi sab'ina darajatan. Adapun pahala fardu itu mengungguli 70 derajat atas ibadah-ibadah sunnah. Jadi lebih besar pahala apa? Fardu daripada pahala sunnah, yang walaupun dikatakan di sini fala yunafihi annal manduba, bahkan tetapi tidak dinafikan sewaktu-waktu ada mandub yang mengungguli kepada wajib, ya, kepada fardu pahalanya. Seperti mana memberikan salam di awal itu kan sunnah. Nah, itu lebih besar pahalanya daripada yang diberi salam. Yang menjawab salam itu wajib, kan gitu ya. Itu contohnya. Dah. Di dalam hadis, inna faridotas sholati wa zakati wa ghairihima idalam tutimma tukmalu bitatawu. Ini pentingnya kita rajin melaksanakan sholat sunat atau ibadah-ibadah sunat yang lainnya. Karena di dalam hadis sahih dikatakan sesungguhnya sholat fardu atau kefarduan sholat, kefarduan zakat, dan selain keduanya itu, yakni sholat dan zakat, apabila tidak sempurna pada pelaksanaannya, maka itu tukmalu bitatawwu'i, maka disempurnakan dengan sunnah. Nah, disempurnakan bila tidak apa? Bila tidak sempurna itu sholat, itu zakat, bukan tidak sholat, bukan tidak zakat. Jadi jangan dianggap bahwa sholat sunat itu bisa menggantikan sholat wajib yang ditinggalkan. Bukan. Itu hanya untuk menutupi kekurangan pada sholat wajib yang dilakukan. Itu. Wali Khobar ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan ada khobar dari Ibnu Umar, semoga Allah memberikan ridho kepada Ibnu Umar dan kepada ayahnya Umar, ya, kepada Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma faradallahu ala ummati as-salatul khamsu. Yang pertama Allah pardukan kepada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah salat 5 waktu. Wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-salawatul khamsu. Demikian pula yang pertama diangkat dari amal-amal umatku, kata Nabi, adalah salat 5 waktu. Wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-salawatul khamsu. Pertama yang akan ditanyakan kepada umatku oleh Allah juga adalah salat 5 waktu. Faman kana dhayya'a syai'an minha yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala unduru hal tajidu li 'abdi nafilatan min salatin tutimmuna biha ma naqasa minal fariidhah. Apabila paman kana dhayya, apabila seseorang itu menyia-nyiakan daripada sesuatu minha, dari itu sholat, artinya ada ketidaksempurnaan pada sholatnya, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, Allahu tabaraka wa ta'ala, unduru hal tajidu li abdi. Wahai malaikat, coba lihat, apakah engkau menemukan pada hambaku nafilatan min sholatin,
adakah sholat sunat pada hambaku? Adakah si hamba ini dulunya melaksanakan sholat sunat? Itu. Nah, sehingga yang mana sholat sunatnya itu tutimu nabiha mana kosominal farido, yang sholat sunatnya itu bisa menyempurnakan sesuatu yang kurang dari sholat fardunya. Kemudian Allah juga berfirman, wanduru fi siyami abdi syahrul ramadan. Lihat pula wahai malaikat tentang puasa hambaku di bulan Ramadan. Fa in kana dayya syai'an minhu fanduru hal tajiduna li abdi nafilatan min siyamin. Apabila kalian menemukan kekurangan pada hambaku dari puasa Ramadannya itu, apakah kalian menemukan adakah sholat puasa sunat hambaku yang bisa menutupi kekurang sempurnaannya puasanya pada bulan Ramadan? Ini pentingnya puasa sunat ya, yang bukan hanya bulan Rajab ya. Di bulan-bulan lain juga ada Yaumul Bid, ada hari Senin, hari Kamis gitu dan seterusnya. Di sini tidak akan bahas tentang puasa sunat, hukum-hukumnya, tidak ya. Insya Allah di lain kesempatan. Tapi di sini menjelaskan apabila hamba-hamba lihatlah malaikat, adakah puasa sunat mereka yang bisa menutupi kekurangannya di puasa Ramadan, yang mana tutimu nabiha mana koso minasyam. Wanduru min zakati abdin, coba lihat zakat hambaku. Fa in kana dhayya syai'an minha, apabila terdapat pada zakatnya itu ada sesuatu yang tidak sempurna. Asal doyang itulah menyia-nyiakan ya, ada kesia-siaan, ada ketidaksempurnaan dalam zakatnya. Mungkin kalau zakatnya berasnya yang diberikan tuh yang jelek, bagaimana lah gitu ya, kurang sempurna lah. Nah, cari fa in kana dhayya syai'an minha fanduru hal tajiduna li abdi nafilatan min shadaqatin. Apakah kalian para malaikat menemukan di hambaku itu ada sedekah sunat mereka? Artinya sedekah di luar zakat, ya kan? Kalau zakat kan wajib khusus, ini sedekah yang di luar zakat. Adakah hambaku melakukan itu? Yang tutimu nabiha mana kosominaz zakati, yang sedekahnya itu bisa menutupi atau menyempurnakan sesuatu yang kurang dari zakat mereka. Fayukhadu dalika ala faraidillah, maka diambillah itu semua ya kan, kemudian dimasukkan kepada apa-apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sunatnya nanti dimasukkan ke salat fardu. Puasa sunatnya dimasukkan ke puasa wajib saum Ramadan. Kemudian dari sedekah sunatnya dimasukkan ke zakat gitu ya, dimasukkan. Karena tadi untuk menyempurnakan. Wa dzalika bi rahmatillahi wa adlihi, ini semua adalah karena kasih sayang Allah dan atas keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi tidak mau hambanya itu ada kekurangan padahal ia melakukan. Untungnya ada ada sholat sunat, ada puasa sunat, ada sedekah sunat tadi. Fa in wujida fadlun wudi'a fi mizani, bila ditemukan keutamaan dari yang tadi, maka wudi'a fi mizani akan diletakkan pada timbangan amalnya. Wa qila lahu udkhul jannata masruran, kemudian diceritakan masuklah kalian ke surga dalam keadaan gembira. Wa ilam yujad lahu syai'un min dalika, bila tidak ditemukan sholatnya yang kurang, tidak ada sholat sunat, puasanya yang kurang, tidak ada puasa sunat, maksudnya kurang itu kurang sempurna, bukan kurang harinya ya. Nah, ini mah puasa, cuman ya orang puasa kan, kalau Imam Ghazali membahasnya ada puasa awam, puasa khos, puasa khususil khusus. Nah ini puasa mah puasa tapi mulut ngomongin orang kan begitulah banyak lah ya. Atau zakat mah zakat tetapi
Ya, kualitasnya mungkin gitu. Nah, bila itu tidak ditemukan, artinya tidak ada sholat sunat, tidak ada puasa sunat, tidak ada sedekah sunat. Lam yujad lahu syai'un min dalika umirat bihi zabaniyah ta'khuduhu biyadaihi wa rijlaihi summa yuqdamu bihi finnar. Allah memerintahkan kepada malaikat zabaniyah untuk mengambil kedua tangannya itu orang dan kedua kakinya itu orang, diringkus, summa yuqdamu bihi finnar, kemudian ia dilempar ke dalam neraka. Jadi alangkah pentingnya ibadah-ibadah sunat itu jangan disepelekan, karena fa'inin khoso min faridatihi syai'an qala ar-rabbu subhanahu fanduru hali abdi min tataw fa kamila bihi ma naqasa minal faridah. Itu tadi katakan bahwa apabila ditemukan pada hambaku ada suatu kekurangan dalam fardu, maka tolong lihatlah malaikat pada hambaku adakah ibadah-ibadah sunnah, yang kemudian tambahkan itu kepada fardu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mudah-mudahan diberikan hidayah taufik, semakin rajin melaksanakan ibadah sunat, baik itu puasa, baik itu sholat, atau itu sodakoh, dengan harapan semoga Allah mengampuni atas segala kesalahan kita dan menutupi segala kekurangan dalam ibadah kita. Nah, di pasal ini insya Allah akan menjelaskan apa saja itu sholat sunat, karena nanti ada yang diberjamaahkan, ada yang tidak diberjamaahkan. Ada sholat sunat yang mengikuti sholat fardu, ada juga sholat sunat yang tidak mengikuti sholat fardu. Sementara itu saja, Wallahu a'lam bishawab.